Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya manusia menginginkan di dalam hidupnya suatu hidup yang selamat dan tidak ingin hidupnya celaka. Terlebih-lebih kaum muslimin menginginkan kehidupannya tidak hanya selamat dunia, tapi juga menginginkan keselamatan di akhirat. Itulah yang dicita-citakannya. Jika kita ingin hidup selamat di dunia, tentu kita harus melakukan upaya-upaya agar kita terjauh dari hal-hal yang mencelakakan kita. Dan jika kita menginginkan keselamatan hidup di akhirat, tentu kita berupaya keras untuk melakukan suatu amalan-amalan yang menempatkan kita pada jalan menuju keselamatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang selamat itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan dibimbingnya menuju surganya melalui keridhaannya. Untuk mendapatkan hal tersebut tentunya harus diikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Qur'an memberikan rute jalan bagi siapa saja orang yang ingin selamat di dalam kehidupannya. Yang pertama, Al-Qur'an memberikan suatu arahan, yaitu mengenai iman dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah hal yang paling pokok di dalam kita menempuh jalan keselamatan, dan juga jihad fisabilillah adalah sebuah amalan yang begitu besar yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti menuju kepada jalan-jalan yang selamat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang kamu akan diselamatkan dari azab yang pedih, yaitu dengan jalan engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal yang demikian adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Al-Quran Surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Jelaslah dari ayat itu bahwasannya
Iman adalah hal yang pokok jika seseorang ingin hidupnya selamat, baik dunia dan juga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasan yang dimaksud dengan perniagaan di sini adalah perjuangan di jalan Allah. Sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan mengerahkan segenap tenaga dan pikiran kita dan semua potensi yang dimiliki oleh kita, termasuk harta dan jiwa kita. Kita perjuangan di jalan Allah, itu adalah jihad fisabilillah. Insya Allah jika hal itu kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang jalannya selamat, baik selamat dunia dan terlebih-lebih di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kita, bahwa keimanan adalah hal yang penting, hal yang fundamental di dalam kita mencari jalan keselamatan, adalah iman yang lahir dari sanubari kita, hati kita yang bersih, bahwa iman itu tidak boleh kotor, dia bersih dari penyakit, bersih dari kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bijulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu campur adukan keimananmu dengan kezaliman. Kamu nanti akan diberikan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Tidak hanya mempercayai Allah, tapi mempercayai kekuatan di luar kekuatan Allah yang setanding dan atau yang setara. Ini adalah kezaliman yang besar sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran surat Luqman. Dikatakan di dalam surat itu bahwa kezaliman yang besar adalah kesyirikan. Maka dari itu hati ini harus dibersihkan dari sifat-sifat syirik yang menyebabkan kita tergelincir kepada jalan yang tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di samping itu juga kita jangan kotori hati ini. Kita harus bersihkan sehingga hati ini bersih dari penyakit hati, yaitu syirik dan dengki yang mengakibatkan kita jalan tidak selamat. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang akan melahirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang yang bertakwa, Allah akan menjauhkan dari azabnya yang pedih di yaumil akhir nanti. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yunajjillahul ladzina taqau bimafazatihim la yamassu musuhu walahum yahzanun. Aku akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dikarenakan dia adalah orang-orang yang menang. Aku jauhkan dia dari azabnya, dari azabku yang pedih, dan dia tidak berduka cita di yaumil akhir nanti. Inilah keistimewaan orang-orang yang bertakwa, di mana Allah memberikan keridhaannya dengan dijauhkan dari azab api neraka dan diberikan surganya seluas langit dan bumi. Maka dari itu, agar kita mendapatkan jalan yang selamat, tentunya kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam kehidupan ini untuk mencapai jalan takwa itu tidak mudah. Jalan takwa itu bukanlah seperti jalan tol yang di kanan kirinya ada rest area, di mana jika kita lelah bisa beristirahat. Jalan takwa itu jalan yang penuh onak dan duri, penuh banyak rintangan, tidak mudah. Di kanan kirinya semak belukar dan suatu waktu mungkin rintangan, tantangan serta ujian akan menghadang kita. Itu adalah jalan takwa. Jalan menuju kebaikan itu adalah jalan yang paling tidak disukai oleh manusia. Sedangkan jalan-jalan yang bengkok adalah jalan penuh kenikmatan yang disukai oleh kita, namun berakhirnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka.
Pernah suatu saat Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat Hudzaifah, "Wahai sahabatku Umar bin Khattab, apakah itu takwa?" Takwa itu adalah di mana kita melihat suatu jalan itu penuh dengan duri dan kita harus berhati-hati jangan sampai kita terkena duri itu. Itu adalah jalan takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sedangkan yang ketiga, jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, tentunya dalam kehidupan ini kita mencari jalan yang betul-betul jalan yang pasti bahwa kita akan selamat. Jalan yang selamat adalah kita bersandar kepada Al-Quran. Al-Quran itulah yang memberikan petunjuk jalan selamat bagi orang yang menginginkan keselamatan hidupnya, dunia dan akhirat. Karena Quran itu jalan keselamatan di mana lalu lintas kehidupan, dia adalah pasti Al-Quran memberikan jalan selamat. Karena dia merupakan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Aku akan memberikan petunjuk dengan kitab ini bagi orang-orang yang mengikuti keredoanku. Aku tempatkan dia kepada jalan yang lurus. Dan juga kata Allah selanjutnya dikatakan bahwa jalan ini adalah jalan yang harus diikuti oleh manusia jika ingin selamat. Dan bagi orang-orang yang menginginkan kepadangan atau keterangan di dalam hidupnya atau jalan hidupnya menjadi terang benderang, Al-Quran ini adalah solusinya. Al-Quran adalah memberikan seseorang jalan yang terang sebelumnya dia berada di dalam kegelapan. Dan Allah akan memberikan petunjuknya kepada jalan yang lurus bagi hambanya yang mengikuti keredoannya. Jadi pendek kata bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penerang bagi jalan kehidupan manusia. Dia memberikan petunjuk pada jalan keselamatan. Dan ini harus sebagai kita yang mengaku diri kita beriman, pedoman dan panduan kita adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jika kita berpegang kepada keduanya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, dipastikan selamat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanu fiddin usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat melakukan Allah di khutbah yang kedua ini. Sesungguhnya jika kita menginginkan kehidupan dunia dan akhirat yang selamat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana keimanan kita dan kita berjihad di jalan Allah. Jihad adalah kesungguhan kita di dalam melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita meniti jalan kehidupan ini dengan jalan yang takwa. Jalan yang takwa harus kita pahami dan kita sadari penuh dengan ujian dan tantangan yang harus kita hadapi dengan kesabaran dan dengan keimanan yang kuat. Agar kita benar-benar menjadi sesosok manusia yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, kita bersandar kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Tentunya tidak hanya sekedar kita baca, namun ditadaburi dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah jika itu kita lakukan, keselamatan dunia dan akhirat dapat kita genggam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah tausiah di siang hari ini kita tutup.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqaribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umur kulliha wajirna min dunya wa jabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.